aku akan bahas tentang buku yang ngebahas tentang minimalism. Teman-teman punya pengalaman kayak gini nggak? Jadi waktu kecil itu tiap orang tua beliin baju atau sepatu, orang tua itu selalu ngelebihin ukuran daripada badan kita. Jadi ukuran sepatu pasnya itu misalnya 34 dilebihin 2 nomor. Baju juga dibesarin lagi, nggak dipasin oleh badan kita. Tujuan orang tua itu untuk biar nanti kalau bajunya lebih awet. Jadi kalau si anaknya udah besar, bajunya masih bisa dipakai gitu. Aku pribadi sih punya pengalaman kayak gitu, dan ketika beli baju itu biasanya setahun sekali atau paling cepet tuh setahun 2 kali. Dan bajunya itu biasanya sama mamaku itu dipisah antara baju yang sering dipakai untuk seharian, juga baju yang dipakai untuk acara-acara penting atau kondangan aja. Setelah aku ingat-ingat, ternyata ini adalah gaya hidup minimalis. Jadi orang mama aku mungkin dulu sudah menerapkan namanya gaya hidup minimalis. Walaupun ya sebenarnya itu lebih dibilang miskin sih daripada minimalis, tapi paling enggak ini jadi pelajaran untuk aku bahwa orang tua kita dulu mempunyai gaya hidup sederhana, atau yang dikenal oleh anak-anak milenial sekarang adalah minimalism. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang buku. Kita ngomongin buku yang ngebahas tentang minimalism atau minimalis, yaitu ditulis oleh Fumio Sasaki, yang judulnya Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Ngomongin minimalis, sebenarnya minimalis itu apa sih? Di buku ini dijelaskan oleh Sasaki bahwa minimalis adalah orang yang benar-benar mengetahui apa kebutuhan pokok untuk dirinya, dan dia juga bisa memisahkan antara kebutuhan pokok dan kebutuhan yang tidak penting. Walaupun sebenarnya dalam arti minimalis itu nggak ada definisi khusus, karena setiap orang dia punya cara yang berbeda-beda. Orang yang tidak mempunyai TV belum tentu dia minimalis, dan orang yang dia punya 10 TV belum tentu dia juga nggak minimalis gitu. Karena sebenarnya setiap orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Fumio Sasaki sendiri dulunya juga bukan orang minimalis ya, itu orang maksimalis. Jadi awalnya dia merasa stres, dan dia berpikir bahwa barang-barang yang selama ini dia kumpulkan ternyata nggak bisa cukup untuk buat dia bahagia. Malah semakin membuat dia ingin mengoleksi barang lebih banyak. Sampai akhirnya dia berpikir bahwa kira-kira barang-barangku ini ketika nanti hilang atau dibuang, aku akan membelinya yang baru apa enggak, atau aku ingin menggantikan yang baru enggak gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membuang barang-barangnya. Ketika dia mulai menerapkan konsep hidup minimalis, akhirnya dia menemukan jati dirinya. Dia lebih merasa menghargai barang-barang yang sedikit itu, barang-barang yang hanya dia miliki. Dia pindah ke apartemen yang lebih kecil, dan dia membawa barang yang hanya dia pakai saja. Jadi dia cuma punya 5 potong baju, dia jual TV-nya, dan dia hanya menonton lewat laptop. Dia nggak punya meja yang besar, dia hanya punya meja kecil, meja laptop untuk di situ makan, dan di situ juga dia kerja. Dan kalau dibilang, Fumio Sasaki ini adalah mempunyai prinsip hidup minimalis yang lumayan ekstrim. Untuk di Indonesia sendiri banyak ya artis-artis yang memang menerapkan hidup minimalis ini ya. Salah satunya adalah Raditya Dika, dan Marissa Anita juga jurnalis yang hidup minimalis. Salah satu tokoh besar seperti Steve Jobs juga mempunyai gaya hidup minimalis. Juga Mark Zuckerberg, seorang co-founder Facebook, juga seorang minimalism. Gimana cara Fumio Sasaki memulai hidup minimalis? Yaitu dia memulainya dengan cara menanyakan pada dirinya, kira-kira kalau aku membuang barang-barang ini, aku akan menggantinya kembali nggak? Dan misalnya ada barang yang tidak terpakai selama 90 hari, berarti barang itu memang benar-benar tidak terpakai dan harus dijual, dibuang, atau dikasih ke teman. Dan Fumio Sasaki juga menerapkan tidak ada
ikatan emosional, menghilangkan ikatan emosional terhadap barangnya. Nah, ini sering terjadi ya, untuk mungkin ada sebagian orang yang merasa bahwa barang ini mengandung memori yang kuat, entah itu dari mantan, entah itu dari siapa, yang sehingga dia tidak bisa untuk membuangnya. Sampai akhirnya semua barang-barang itu bertumpuk dan menghabiskan ruangan. Untuk menjadi minimalis adalah dengan cara melepaskan ikatan emosional dengan barang-barang yang mungkin menimbulkan kenangan. Apalagi yang harus dilakukan untuk memulai hidup minimalis adalah dengan cara bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan selanjutnya adalah untuk cara biar hidup minimalis menurut buku yang ditulis Sasaki ini adalah tidak ada barang tambahan, tidak ada barang masuk. Ketika ada barang tambahan yang masuk, ketika kita mau beli baju lagi, konsekuensinya adalah kita harus mengeluarkan baju yang sudah ada. Salah satu hal yang menarik dalam minimalis ini nggak cuma tentang barang, tapi tentang bagaimana cara berpikir minimalis. Dan ini sangat menarik karena di zaman sekarang itu informasi itu datang sangat cepat dan tidak terbendung, terutama di sosial media, sehingga otak kita bekerja lebih keras dan kadang tidak menyaring informasi dengan benar. Nah, salah satu cara untuk bisa memiliki cara berpikir minimalis adalah dengan di sosial media kita hanya follow hal-hal yang memang benar-benar kita butuhkan dan mengunfollow konten-konten yang nggak benar-benar kita butuhkan. Atau yang mungkin lebih ekstrim adalah ketika sosial media, mana sih sosial media yang benar-benar kita butuhkan? Misalnya Facebook, ya udah kita pakai Facebook aja, berarti Instagram di uninstall. Atau ya mengurangi aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Kira-kira teman-teman, dari seluruh barang yang teman-teman miliki, ada berapa persen barang yang benar-benar teman-teman pakai? 70% ataukah 50% atau 20%? Jangan-jangan selama ini kita membeli sesuatu itu bukan karena kita butuh, tapi karena kita pengen aja. Terakhir yang disampaikan Fumio Sasaki ini keren. Jadi menjadi minimalis membuat dia bahagia dan dia terlepas dari beban-beban pikiran dan dia lebih ekonomis dan lebih hemat. Selain itu, ketika menjadi minimalis, Sasaki ini juga lebih menghargai barang yang dia punya. Ada rasa yang lebih menghargai. Ya, kadang memang ketika kita tidak memiliki apa-apa, biasanya rasa syukur itu bisa lebih terasa rasa syukur daripada ketika kita menginginkan sesuatu dan sesuatu itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Terakhir yang aku tangkap yang sangat menarik di buku ini adalah sebenarnya kebahagiaan itu bukan untuk didapatkan, tapi untuk dirasakan. Karena kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, sudah tertanam. Kita hanya perlu mengeluarkannya saja. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur dengan apa yang kita miliki. Bukan dengan cara kita mendapatkan sesuatu baru itu bahagia. Oke, itu videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.